Pondok Pesantren Darul Falah yang berada di Dukuh Blimbing, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, telah didirikan oleh almarhum Dr. Andes Kiai Haji Masudi Ahmad MM pada tahun 2000. Diawali dengan menjalankan majelis taklim dan rumah ke rumah melalui jamaah yasin, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan buta aksara, dan pendidikan kecakapan hidup. Pada tahun 2003 mulai mendirikan pendidikan formal yakni playgroup, dan TK pada tahun itu juga mendapatkan anugerah dari pemerintah menjadi TK Pembina se-Kecamatan Sukorejo. Dr. Andes Kiai Haji Masudi Ahmad MM meneruskan pembangunan pendidikan formal yakni SD dan MTS pada tahun 2007, lalu diteruskan membangun MA dan MK Darul Falah dan mengembangkan kegiatan di bidang pendidikan, dakwah, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, mendidik generasi yang unggul agar menjadi kader-kader pemimpin umat, mendidik dan mengembangkan kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah, juga berbadan sehat, berpengetahuan luas, serta berkhidmat kepada masyarakat, menciptakan lingkungan belajar yang islami, model pembelajaran yang atraktif dan kondusif, serta menerapkan sistem manajemen mutu terpadu, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya ulama yang intelek, juga membuka ruang interaksi dan sinergi dengan keluarga dan masyarakat, mengoptimalkan peran serta orang tua, wali, santri, masyarakat, dan pemerintah. Keseluruhan santri dan ustadz yang ada di kampus 1 dan 2 berjumlah 1.600 santri, dan jumlah itu terbagi dalam lembaga-lembaga yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Falah, di antaranya yaitu Playgroup, TKIT, SDIT Darul Falah, FI Nglinggang, MTS, MA, SMK Darul Falah. Berhubungan adanya pandemi COVID-19, Pondok Pesantren Darul Falah tidak memperbolehkan pepulangan santri yang bermukim. Proses pendidikan di Pondok Pesantren Darul Falah menekankan pada pribadi mukmin dan muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, dan berpikiran yang bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Pondok Pesantren kita, Pondok Pesantren Darul Falah, berdiri tahun 2000 yang didirikan oleh bapak kami yaitu Kiai Haji Masudi Ahmad. Awalnya kami berdiri berawal dari majelis taklim, jadi mengadakan tahlil, mengadakan majelis yasinan dan sebagainya. Akhirnya pada tahun 2003 kami mendirikan sekolah formal, yaitu dimulai dari tingkat playgroup dan TK. Dan alhamdulillah TK kita diangkat oleh pemerintah menjadi TK Pembina Kecamatan Sukorejo. Yang kedua, tahun 2007 akhirnya kami mendirikan SD, kemudian juga MTS, kemudian setelah itu juga mendirikan MA serta SMK. Alhamdulillah perkembangan pondok awal kali kami tidak mempunyai gedung apa-apa, dan akhirnya alhamdulillah buat perjuangan beliau, pondok kami berkembang dengan besar hingga saat ini. Ini kampus yang pertama. Jadi kampus yang pertama ada di Sukorejo, kemudian kampus yang kedua di Nglinggang, Sampung, yang di sana ada lembaga pendidikan RA dan MI, jumlah santrinya itu ada 300. Kemudian yang di Darul Falah 1 ada 1.200. Jadi jumlah santri dan guru kami semuanya
itu sekitar 1.600 ya, 1.600 santri dan guru. Yang kedua, alhamdulillah percepatan pondok begitu beliau meninggal tahun 2018 bulan Oktober, kami semuanya tetap semangat untuk bagaimana mengembangkan perjuangan beliau. Kami selalu mengadakan percepatan yang ada. Jadi hingga saat ini mulai dari jenjang, mulai dari bidang pendidikan, mulai dari unit usaha dan lain-lain. Untuk pendidikan kami ini berkembang cepat ini dengan ditandai dengan bertambahnya jumlah santri kami yang mondok di sini, karena yang MTS, MA, SMK mereka wajib mondok, jadi tidak ada yang duduk. Nah, yang duduk ini yang dari rumah ini hanya tingkat TK dan SDIT. Kalau untuk yang MTS, MA, SMK semuanya bermukim di dalam mondok. Dan alhamdulillah percepatan ini kami lakukan. Kami merubah beberapa kurikulum dan tidak merubah dasar dari pondok ini, yaitu kami ubah menjadi yang awalnya menjadi Islamic boarding school sekarang menjadi Islamic boarding area. Maksudnya apa? Islamic boarding area ini di pondok ini semua santri khususnya yang MTS sampai SMK ini kita tes bakat dan minatnya, tes psikologi dan sebagainya, mengarah untuk menggapai masa depan mereka. Sampai kita sudah tahu mereka nanti pengen kuliah di jurusan apa dan pengen bekerja di bidang apa. Nah, ini yang membuat kami ini melatar belakangi semuanya, akhirnya kita merombak kurikulum kita tanpa merombak dasar-dasar yang ada di pondok ini yang sudah diberikan oleh pendiri kami. Jadi kamarnya pun sudah berbeda. Jadi menurut hasil dari tes itu, akhirnya kamar-kamar santri ini kita bedakan. Ada kamar khusus untuk tahfidz, ada kamar khusus untuk entrepreneur, ada kamar khusus untuk yang namanya naspot, ada kamar khusus untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, dengan harapan mereka fokus pada jurusan itu, mereka fokus pada masa depan mereka. Artinya cita-cita mereka kita siapkan dari hari ini, bukan kemudian setelah tamat SMA, tidak, tapi mulai mereka masuk di SMP, di MTS kita ini sudah kita tanya apa dan mau kemana besok ketika sudah dewasa dan mau jadi apa dan seterusnya. Nah, dasar-dasar itu kami ingin merubah mindset berpikir anak-anak semuanya. Jangan sampai mereka itu mondok hanya bisa membaca kitab, pintar mengaji, tapi tidak ada skill yang dibawa untuk pulang ke rumah. Artinya yang kita siapkan ngaji wajib, skillnya pun juga harus wajib kita siapkan supaya mereka tidak mereka sudah siap untuk ketika menghadapi masa yang akan datang. Karena era di masa yang akan datang ini sangat luar biasa tantangannya, apalagi di pandemi ini dan sebagainya, ini sangat luar biasa. Maka dari itu kalau mereka tidak siap menghadapi masa depan, yang terjadi adalah kita akan tergilas oleh sistem yang ada. Yang kedua, di unit usaha, alhamdulillah unit usaha kita semakin banyak. Ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan pondok, artinya kebutuhan-kebutuhan pondok yang kurang itu bisa tertutupi oleh unit-unit usaha tersebut. Jadi kita kembangkan dari santri, ya kan, kemudian juga untuk santri dan untuk kita semuanya. Nah, unit usaha kami alhamdulillah banyak, mungkin sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan dari santri kami, mulai dari minimarket, mulai dari laundry, kemudian ada perkulakan, kemudian ada koperasi buku, fotokopi, kemudian ada konveksi, ada paper shop dan sebagainya. Dan yang terbaru ini kami membuka minimarket di kota, letaknya di Selatan Papres, yaitu Davamat. Yang di situ kita mencoba berpikir bagaimana Davamat ini berbeda dengan minimarket yang lain. Pembedaannya adalah di situ ada satu spot, ada self service yang setiap konsumen bisa melayani dirinya sendiri, jadi mengambil barang di kasir dikasiri sendiri, kemudian pembayarannya menggunakan kartu yang tinggal gesek saja dan seterusnya. Nah, alhamdulillah kemarin sama Bu Adin diresmikan dan beliau mengatakan sistem yang self service ini bisa dipakai di retail mungkin di Ponorogo semuanya. Nah, itu kemudian untuk yang lain, insya Allah mohon doa restu semuanya. Kami juga akan membangun SDIT
Jadi SDIT ini kami ingin membangun suatu gedung yang berbeda dengan yang lain. Artinya ya supaya kita ada ikon khusus di SDIT Darul Falah, terutama Ponorogo bagian barat. Kami akan membangun SDIT moderasi yaitu lantai 5 dan kita siapkan semuanya serba digital. Nah, kemudian percepatan lagi yang kita lakukan untuk anak-anak pondok ini, insya Allah nanti mulai bulan Juni tahun ajaran baru semua santri sudah menggunakan tablet khusus untuk yang MTS dan yang MA sudah menggunakan laptop. Nah, nanti semua mengaji, maknai kitab dan sebagainya semuanya sudah berada di dalam laptop tersebut. Jadi kami bekerja sama dengan satu provider tab untuk percepatan pendidikan kita, supaya nanti mereka ketika sudah keluar mereka mengaji pun juga tidak susah untuk mencari maroji atau mencari masdar dan sebagainya. Mereka sudah siap semuanya. Kemudian hari ini karena pandemi ini anak-anak seharusnya libur. Memang mereka libur tapi tidak ada perpulangan. Akhirnya kita adakan hari ini ada namanya Holiday with Summer Camp dan Game. Jadi kita buat pramuka ya kan untuk mengisi liburan itu. Kemudian kita kasih beberapa game seperti outbound dan lain-lain. Dengan harapan mereka juga walaupun di suasana liburan dan berada di pondok, mereka tetap bahagia, mereka tetap senang walaupun di luar sana hari ini yang sangat luar biasa, COVID melonjak sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah di pondok mereka tetap bisa tersenyum, mereka tetap bisa belajar tatap muka, mereka tetap bisa belajar dengan anak dengan riang gembira. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Akan ditutup besok, akan ada malam api unggun namanya Arena Gembira ya, semoga bisa menjadi ajang aksi mereka untuk menunjukkan atraksi-atraksi yang mereka sudah latihan. Yang terakhir, alhamdulillah perkembangan unit usaha kami kemarin kami mewakili Ponorogo untuk pameran UMKM, yaitu ini programnya Ibu Gubernur Ibu Hovifah, yaitu One Pesantren One Product. Kami mewakili Ponorogo untuk mengikuti expo di Surabaya tanggal 28 sampai tanggal 15 sampai tanggal 20 di Masbel Square di Surabaya. Alhamdulillah antusias masyarakat semuanya sangat tinggi. Kemudian ya alhamdulillah percepatan yang ada ini juga bisa dirasakan oleh anak dan wali santri. Oke, untuk kartu kami ada kartu pelajar santri yang itu fungsinya ada dua, yang satu untuk absensi dan yang kedua adalah untuk belanja. Jadi di pondok ini semua outlet yang ada di pondok ini santri semuanya sudah menggunakan non tunai, jadi cashless. Jadi kehilangan uang, kemudian orang tua mau transaksi apapun juga semuanya sudah baik online dan semua sudah digital. Nanti insya Allah dalam waktu 2 bulan ada information corner. Nah, jadi pojok-pojok informasi di mana santri bisa mengakses dirinya sendiri. Intinya itu melihat perkembangan dirinya sendiri tanpa menunggu rapor. Jadi bisa melihat nilainya, bisa melihat administrasi keuangannya, bisa melihat riwayat kesehatannya dan sebagainya, semuanya ada di situ semuanya. Itu jadi harapan kami semuanya adalah kami mohon dukungan dari Bapak Ibu masyarakat Ponorogo terutama bagaimana pondok kita ini bisa menjadi lebih besar lagi. Masukan, kritikan, saran, insya Allah Darul Falah terbuka. Panjenengan memberikan saran, memberikan masukan kepada Darul Falah, insya Allah kami sangat menerima dengan tangan terbuka. Selama kritikan saran tersebut, kritikan yang membangun, kritikan yang bisa membangkitkan semangat kita, dan tentunya kami juga membutuhkan motivasi, dorongan semuanya untuk bisa membesarkan pondok kita tercinta. Mungkin harapan kami, harapan pendiri pondok, kita bisa menjadi mini kota yang ada di Ponorogo bagian barat. Karena cita-cita beliau adalah bagaimana besok di Ponorogo barat ada sebuah kota kecil, ya kota di dalam kota, yaitu ada lembaga pendidikan, kemudian ada kesehatan, kemudian juga ada untuk lahan untuk bisnis. Jadi sudah lengkap di sini itu ada pendidikan, ada Darul Falah, klinik kesehatan juga insya Allah bulan Januari sudah mulai kita bangun.
terus kemudian ada bisnis, semuanya yang ada di dalam rumah sudah kita siapkan untuk lapangan bacaan. Itu yang bisa kami sampaikan, semoga ini bisa menginspirasi kita bersama dan semoga kita semuanya bisa mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redaksi TKT News TV Ponorogo, Asroful melaporkan.